Shalom semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai metode pembelajaran roleplay. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu yang pertama Esther Sitohang, yang kedua Phoebe Maharani, yang ketiga Ica Novaria Manado, yang keempat Jepta Tambah, kelima Mori Cayani Hareva, keenam Mareti Paula Misa, ketujuh Priscilla Konalim, kedelapan Yohana Krisma Deliansyah, kesembilan Wiranto Ari Nugroho. Selamat belajar. Sekarang kita masuk kepada bagian siapa sih penemu dari roleplay. Roleplay ditemukan oleh Gary Gygax yang lahir di Amerika Serikat, tepatnya di Chicago pada tanggal 27 Juli 1938. Ia meninggal di usianya yang ke-69 pada tanggal 4 Maret 2008 di Amerika Serikat. Dahulu, Gary bersekolah di Universitas Minnesota dan ia memiliki pekerjaan sebagai penulis dan desainer game. Gary adalah seorang Amerika desainer game dan penulis terkenal karena menciptakan perintis permainan peran bermain Dungeons and Dragons atau disebut D&D dengan Dave Arneson. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan role playing menurut para ahli. Yang pertama dari Kokom Komalasari. Roleplay adalah suatu metode penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang. Hal itu bergantung pada apa yang diperankan. Kemudian, yang kedua dari Hamzah B. Uno. Roleplay adalah suatu teknik atau cara yang bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna diri atau jati diri mereka di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Kesimpulan roleplay menurut para ahli yaitu metode roleplaying adalah salah satu proses belajar mengajar yang tergolong dalam metode simulasi. Simulasi merupakan suatu istilah umum yang berhubungan dengan menyusun dan mengoperasikan suatu model yang mereplikasikan proses-proses perilaku. Umar H. Malik mengemukakan bahwa metode simulasi adalah salah satu cara pengajaran dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan. Maka, dapat disimpulkan bahwa metode role-playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura dari siswa yang terlihat dan atau peniruan situasi dari tokoh-tokoh sejarah sedemikian rupa. Tujuan dari metode pembelajaran role-play: bermain peran memberikan kesempatan kepada siswa untuk memainkan peran-peran yang beragam dengan tujuan agar siswa mengerti, menghormati, dan memiliki empati akan peran-peran yang ada di sekitar mereka, serta sikap-sikap positif yang lainnya pada diri anak, yang nantinya merupakan bekal mereka dalam interaksi sosial di masyarakat pada kehidupannya kelak. Sebentar, kita akan mengetahui apa manfaat dari metode pembelajaran roleplay. Yang pertama, meningkatkan kemampuan dalam berbahasa yang baik dan benar. Yang kedua, meningkatnya kemampuan berpikir yang tinggi. Yang ketiga, dapat menumbuhkan kemampuan dalam sosial dan emosi yang tinggi. Yang keempat, memiliki kreativitas dan imajinasi yang tinggi. Dan yang terakhir, memiliki rentang konsentrasi yang panjang. Adapun teori-teori yang mendasari metode pembelajaran role-playing ini adalah pertama, ada teori belajar dalam aliran behaviorisme menurut Edward Thorndike. Dalam aliran behaviorisme, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output berupa respons. Edward Thorndike menyatakan bahwa
Belajar adalah pembentukan stimulus dan respons sebanyak-banyaknya. Penerapan teori tersebut dalam pembelajaran melalui model role-playing adalah dengan memberikan stimulus kepada siswa dengan memerankan peran. Respon yang dilakukan oleh siswa adalah dengan memberikan komentar atas penampilan yang telah dilakukan oleh kelompok lain di dalam kelompoknya, serta rasa senang untuk bekerja sama dan menjaga kekompakan dalam berkelompok. Teori yang kedua adalah teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Pendekatan konstruktivisme menekankan pada pembelajaran kooperatif dengan landasan berpikir secara luas, bahwa siswa akan menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka berdiskusi dengan kelompoknya, di mana model pembelajaran role-playing ini menekankan pada kelompok dan kerjasama antar kelompok. Berdasarkan teori-teori pendukung yang telah disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui metode role-playing sangat sesuai untuk digunakan, karena model tersebut mendukung kepada aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok. Selain itu, siswa akan memperoleh stimulus yang akan menimbulkan respon secara cepat, sehingga pembelajaran akan berlangsung secara optimal. Karakteristik role play. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran bukan pada objek yang sebenarnya. Kedua, kegiatan secara berkelompok. Ketiga, aktivitas komunitas. Keempat, alternatif untuk pembelajaran sikap. Kelima, peran guru sebagai pembimbing. Keenam, ada topik permasalahan. Ketujuh, ada peran yang perlu dimainkan oleh siswa. Sehingga menurut kami, kesimpulannya adalah metode pembelajaran role play menitik beratkan pada keaktifan dan kreativitas peserta didik dalam memainkan suatu peran dengan tujuan tercapainya proses pembelajaran mengajar yang sesuai dengan topik yang diberikan oleh guru dan harapan guru. Selain itu, interaksi antara guru dengan murid dengan murid akan tercapai ataupun terjadi. Ciri-ciri role play. Ciri-ciri role play yang pertama adalah berpusat kepada peserta didik. Karena peserta didik yang akan memainkan peran mereka masing-masing sesuai dengan permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah mengembangkan kreativitas peserta didik. Diharapkan dari topik permasalahan yang diberikan, peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya dan dituangkan ke dalam role play yang akan mereka buat. Yang ketiga adalah menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang bagi siswa, bagi murid. Seperti itu. Dan yang keempat, bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika. Jadi role play diharapkan dapat memuat nilai-nilai pada poin yang keempat ini. Yang berikut langkah-langkah penerapan model pembelajaran role-playing. Model pembelajaran role-playing terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama, guru memperkenalkan kepada siswa mengenai suatu kejadian atau situasi yang akan dipentaskan, biasanya melalui penjelasan singkat atau pertanyaan-pertanyaan pancingan mengenai suatu masalah. Yang kedua, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil dan meminta siswa dalam tiap kelompok untuk berdiskusi mengenai karakter yang akan diperankan oleh setiap siswa di dalam kelompok. Yang ketiga, guru mendampingi siswa dalam tiap kelompok untuk mendiskusikan bagaimana peran itu akan dimainkan. Yang keempat, kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan kelompok lain yang belum mendapatkan kesempatan bertugas sebagai pengamat permainan atau observer. Yang kelima, guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi dan evaluasi mengenai hasil permainan. Dan yang keenam, yang terakhir, guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan dari permainan yang telah dilakukan dan menghubungkan situasi yang diperankan dengan kehidupan di dunia nyata. Bagian yang selanjutnya adalah kelemahan daripada role play. Yang pertama yaitu banyak memakan waktu, karena di dalam proses persiapan maupun pada proses pelaksanaan.
Yang kedua, kita memerlukan tempat yang cukup luas karena metode ini menuntut kita secara langsung untuk memperhatikan. Dan jika tempat itu terlalu sulit, maka setiap pemain akan sulit atau tidak bebas di dalam beradegan. Yang ketiga, kelas lain akan terganggu oleh suara pemain dan suara tepuk tangan daripada penonton dan atau sebagainya. Yang keempat yaitu memerlukan biaya yang lebih karena metode ini membutuhkan alat ataupun media peraga yang akan dipakai di dalam pelaksanaan. Dan yang kelima yaitu sering terjadi pertengkaran antar anak didik di dalam berebut alat peraga atau media yang diakibatkan alat atau media yang digunakan itu tidak mencukupi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian kelebihan pada model pembelajaran role playing. Pada bagian ini, kelebihan terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, siswa akan melatih dirinya untuk dapat memahami dan mengingat bahan yang akan didramakan ataupun diperankan. Sebagai pemain, harus memahami dan menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama pada materi yang harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingat dan keterampilan pada siswa tersebut akan terlatih. Yang kedua, siswa akan terlatih berinisiatif dan berkreatif, di mana pada waktu bermain, siswa dituntut untuk mengemukakan pendapat sesuai dengan materi dan waktu yang tersedia. Di sini dapat merangsang perkembangan berpikir pada anak, karena membutuhkan pemecahan masalah bagaimana melakukan permainan itu dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, anak lebih bersemangat belajar karena naluri anak usia dini belajar adalah bermain yang di dalamnya mengandung pelajaran. Sekian penjelasan bagian kelebihan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang wawasan Kristen Alkitabiah. Kami mengambil dari Yakobus 1 ayat 22 yaitu, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Dalam penjelasan tentang firman ini, dijelaskan banyak orang yang suka untuk mendengar namun sulit dalam pengaplikasiannya. Dan dengan adanya metode pembelajaran role play, diharapkan untuk siswa dapat mampu menjadi pelaku dari proses pembelajaran yang berlangsung. Dengan siswa dituntut untuk menjadi pelaku dari proses pembelajaran yang berlangsung, siswa akan dapat lebih memahami konsep yang sedang dipelajarinya. Kesimpulannya yaitu metode pembelajaran role playing sesuai dengan wawasan Kristen Alkitabiah. Karena di sini siswa dituntut seturut dengan firman Tuhan yang terdapat pada Yakobus 1 ayat 22, yaitu menjadi pelaku dan tidak hanya menjadi pendengar saja. Dan sebagai guru Kristen, kita perlu untuk mendidik dan membimbing siswa agar siswa ikut terlibat dari proses pembelajaran yang berlangsung dan agar siswa dapat mampu mengembangkan pemahaman yang dia miliki. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam pembuatan video presentasi kami. Sebelum menutup video presentasi kami pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya teman-teman.